Sebenarnya apa sih bedanya antara make up biasa sama make up panggung gitu? Makeup stage itu cukup berat ya karena memang pada akhirnya kita memang menggambar karakter khususnya dengan berbagai macam unsur pendukung. Salah satunya kostum, terus lampu, artistik juga. Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Wah, kita belum pernah ngobrolin soal ini sebelumnya. Kalau sebelumnya aktor, sutradara, kritikus, apa mana ya? Apa mana ya Mas ya? Musisi. Sekarang yang belum pernah itu adalah make up artist. Wah, ya sudah. Kami hadirkan. Kue Juyes apa Jayes? Juyes Dardo, tepuk tangan dong. Banyak penontonnya. Gokil. Sehat, Sehat ya. sehat Mas Dino. Sibuk apa ini? Sibuk apa ini sekarang ini? Masih berkarya, berkesenian, banyak lah. Menyibukkan diri aja. Biasa wae rasa formal. Aku seperti ini formal. Oke, nah si Juyes ini memang dia kami pernah berapa kali project ya kita? 2 kali apa ya? Ada mungkin 5 kali tapi yang 3 nggak jadi. Cuman kita hitung 2 aja. Oke. Ya, dia memang salah satu makeup artist. Tapi memang secara cita-cita memang kamu memang basicnya dari jurusan teater toh? Teater, betul. Dulu memang langsung maksud aku pingin nih megang tata rias sama wardrobe gitu, atau ada perubahan misalnya awalnya pengen jadi aktor terus kemudian ada wah kok menarian ini kayaknya. Enggak sih Mas. Gimana? Kalau ngomongin kesejarahan nih berarti kan, aduh jadi berat ya. Enggak. Jadi kalau awal mula kenapa aku khususnya tuh bisa masuk ke make up atau suka make up tuh iseng sih awalnya. Masuk teater itu tujuannya ya siapa sih anak-anak sekarang yang masuk teater itu kalau nggak pengen pentas? Ya, aktor lah ya. Aktor, terus ya pokoknya main di atas panggung. Nah aku dulu memang pengennya memang main di atas panggung. Tapi awal-awal saya masuk teater itu kan agak-agak kejam dan militer sekali ya. Dan pada saat itu memang belum mampu aja untuk ternyata main di atas panggung. Terus akhirnya beralih ke belakang panggung yang ternyata itu juga asik. Nah kebetulan karena memang dari dulu aku tuh suka gambar. Terus ketika masuk teater ngelihat orang tuh jadi media baru atau katakanlah kanvas yang baru gitu. Jadi bagiku tuh asik aja. Terus akhirnya keterusan. Akhirnya make upin teater tuh asik sih. Gitu. Ada nggak bisa ceritakan nggak? Maksudnya titik di mana kamu wah kayak aku make up aja deh seterusnya. Ada nggak? Maksudnya bisa diceritain nggak? Maksudnya ada momen misalnya project apa terus yang tadinya kamu memang pengen jadi aktor ya, kemudian ketika mencoba tata rias ternyata yo asik juga ya kayaknya ini duniaku deh. Itu ada nggak? Nggak ada. Jadi awalnya tuh memang karena memang aku di belakang panggung terus kemudian bisanya make up kebetulan waktu itu. Berarti kebanyakan memang bekerja di belakang panggung waktu itu. Kebetulan memang di belakang panggung paling banyak. Terus nggak ada orang kondisi saat itu terus akhirnya ya udah keseringannya memang di belakang panggung dan memang di make up. Jadi akhirnya orang saling memanggilnya tuh di make up terus aku minta tolong buat make upin ya atau ngostumin kadang bisa seperti itu. Terus akhirnya keterusan. Terus akhirnya ya memang agak terpaksa di awal-awal karena memang modal pertama itu kan agak cukup besar ya bagi seorang artistik itu kayaknya apalagi independen. Jadi kayak memodalin awal tuh cukup berat. Terus akhirnya nyicil. Kebetulan ada rezeki dari luar gitu, dipanggil lah untuk make up di satu project gitu, terus dapat hasil dan akhirnya mulai realize mungkin dari situ kayak kayaknya ini jalan rezekiku di sini deh. Terus akhirnya keterusan deh. Begitu. Wah, gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara make up biasa sama make up panggung gitu? Setahumu apa? Ya ini yang menarik karena memang aku basicnya dari make up stage. Aku sama sekali nggak pernah make up sebelumnya. Kalau Mas Dino tahu, make up stage itu
cukup berat ya, karena memang pada akhirnya kita memang menggambar karakter khususnya dengan berbagai macam unsur pendukung. Salah satunya kostum, terus lampu, artistik juga. Nah, dari situ akhirnya kita punya banyak sekali tekanan pada awalnya. Terus lama-lama nyaman, akhirnya keterusan. Nah, ketika aku menemukan jalan sebagai make up artis khususnya, kan sebagai make up artis tuh harus banyak tuh. Kalau bisa tuh harus banyak. Harus banyak maksudnya? Banyak skill maksudnya, banyak skill. Jadi nggak harus make up stage. Awalnya memang make up stage, cuman sekarang kan udah menggeluti di make up artis itu tuh jadi mulai menurunkan standar. Belajar baru lagi sama makeup yang hari ini gitulah. Ada memang akhirnya perbedaan yang sangat signifikan gitu. Ketika aku harus makeup berat, kemudian harus mengurangi kadar atau intensitas dari makeup itu sendiri dengan media yang berbeda juga. Kalau misalnya makeup sehari-hari kan kita cuma makeup butuh bedak, foundation, atau kadang nggak perlu foundation pun kita bedakan aja udah cukup gitu. Sementara di stage kita tidak bisa menggunakan seperti itu gitu. Kita harus foundationnya berapa lapis, terus bedaknya harus berapa lapis, garisnya pun juga harus tegas gitu. Kalau misalnya makeup stage digunakan di makeup sehari-hari kan jadinya aneh ya. Kayak lu mau ngapain gitu. Tiba-tiba makeup topeng gitu, tiba-tiba harus jalan-jalan di pinggiran jalan gitu. Mau perform atau mau ngapain nih gitu sih. Mungkin karena ini ya, karena di atas panggung memang orang nontonnya dari jauh memang harus perkuat. Iya, harus diperkuat, dipertegas. Karena ada lampu juga kan. Terus ya karena memang jauh sih dulu. Iya. Nah, ini menarik juga. Aku sering dengar bahwa seorang makeup artist itu juga memang harus punya kesepakatan dengan lighting man. Iya. Nah, itu gimana maksudnya? Iya sih. Kalau dari sepengalamanku, aku lebih sering berantem dengan lighting man. Oke. Bahkan kadang aku juga ikut mempelajari soal lighting, karena pada akhirnya lighting itu tuh kan hasilnya ada di akhir ya. Ketika pertunjukan mau digelar gitu tuh biasanya lighting tuh baru hadir dan baru dicoba juga gitu. Ketika kita udah ngasih make up kemudian dikasih lampu, sering terjadi filter lampu itu tuh tidak mendukung make up. Misal katakanlah aku ngasih kalau di make up itu ada namanya istilah tone kulit. Ada kulit yang kecenderungannya lebih ke kuning, dingin, terus ya banyak lah. Gelap juga, jadi banyak. Nah, ketika itu tuh diaplikasikan ke aktornya atau ke modelnya, kemudian dikasih lampu yang ternyata lampu itu tuh juga sewarna dengan make upnya, itu kadang membunuh make up itu sendiri. Misal aku ngasih warna kuning nih, kemudian lampunya juga dikasih warna kuning. Ah, itu pucet, babar, bundas. Jadi kayak flat gitu malah jadi. Flat. Oke. Jadi gitu. Nah, itu akhirnya aku sering bersiasat sih. Kadang kalau misalnya aku sering belajar lampu juga, gimana akhirnya filter lampu itu tuh mempengaruhi make up juga. Di make up pun juga akhirnya aku bisa ngasih intensitas khusus, gimana akhirnya make up ini bisa nyambung ketika lampu itu masuk ke panggung gitu sih. Oke. Wah, menarik. Berarti belajar make up memang juga penting untuk belajar lighting juga ya? Penting. Kalau dari aku sih penting ya, karena memang itu berkesinambungan, guys. Oke. Tapi kamu sendiri memang juga pernah nyoba lighting nih? Pernah dan memang ya karena memang aku gemes ya, kadang misalnya karena ya itu tadi sih, karena kita sering berantem terus kemudian aku coba deh gimana sih kalau aku di posisi lampu gitu. Ternyata memang harus saling mengalah satu sama lain. Ketika kita dari lampu punyanya warna apa aja, terus make upnya bisanya gimana, itu memang benar harus saling merembukan. Tapi itu memungkinkan nggak kira-kira yang disesuaikan malah lampunya alih-alih ini make upnya, atau lebih banyak make upnya yang harus menyesuaikan? Karena kebutuhannya biasanya visual ya, dan ngomongin pertunjukan kan biasanya medianya aktor tuh. Lebih seringnya aktornya yang harus diutamakan sih. Jadi lampunya yang agak mengalah. Oh, dari lampunya yang mengalah? Iya dong. Oh, bukan dari make upnya ya? Maksudnya ini ternyata warna yang kamu tawarkan memang itu terlalu kuning gitu, tapi ternyata lampunya juga kuning,
malah lampunya yang harus menyesuaikan intensitasnya. Iya, lebih seringnya sih gitu. Karena mungkin kan kalau misalnya di makeup kita nggak bisa di filter ya. Kecuali kalau misalnya pentasnya di live Instagram gitu, mungkin kita bisa dikasih filter. Kalau misalnya di panggung kan kita ngelihatnya langsung, terus kalau makeupnya di filter bagaimana? Sementara kan yang bisa disiasati lampu ya, untuk kita akhirnya ganti warna atau di cenderung ke warna hangat atau warna dingin gitu sih. Wah, ini menarik ini karena kita ngomongin dengan lighting man ya. Nah, otomatis kita harus memverifikasi langsung dengan lighting man. Kene, Cik. Kene, wis salah kene. Wis to, kene, Cik. Alah, wis kene. Ini nih yang selama ini kalau teman-teman lihat di di akhir itu ada namanya sudut jelek ya nih. Sini Mas sudut jelek sini. Mas Kristanto alias Ciu. Tepuk tangan dong buat Mas Immanuel Kristanto. Wah, gelo, cuma Pak gelo. Poin arep niki nih. Post dramatik. Post dramatik. Episode lalu ya. Oke. Kok malah aku sing nentang iki. Oh ya elok iki. Nah, piye Cik? Menanggapi dari ujaran kebencian. Wah, Menurut speech dong. Juyes mau gimana menurutmu? Ya sebenarnya saya hadir di sini juga belum layak ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya benar Mas. Semua itu harus ada kong kali kongnya, ibaratnya gitu. Kerjasamanya, karena memang ya macam-macam toh filter lampu itu, apalagi sekarang itu parlet ngono kayak. Oh iya. Dan menurutku ya kuwi agak resiko juga menggunakan lampu-lampu sing LED kayak gitu. Kenapa? Ya karena itu Susah nyusun Intensitasnya. Iya. Enggak kayak lampu. Oh, kayak gini. Nah. Oke. Lampu apa jenenge? Lampu api. Lampu apa? Lampu pijar. Lampu pijar, oke. Thomas Alva Edison. Nah, produknya itu tuh iya. enak untuk digunakan. Karena mungkin ini ya dimmer untuk menyesuaikan dengan dimmer itu lebih enak. Atau LED itu nggak bisa kan Pak pakai dimmer Pak? Iso Mas. Tapi kan dia warnanya ngono-ngono wae wis kuwi. Apa RGB toh, red green blue. Perpaduan antara itu. Nah, kalau ini? Kalau ini juga sama RGB juga. Lanjut apa bedanya? Tapi kan dia mengubahnya pakai filter yang manual itu loh. Kalau RGB kan ada aturannya. Mungkin yo iki bayanganku ngono ya. Dadi ngene. Enggak komentar ini wah. Gini, bayangannya gini, analog dan digital ya. Ya. Digital itu neng frekuensi radio 1 ke 2. Ya. Itu kan langsung pindah 1 neng 2. Ya. Nah, kalau di analog itu 1 ke 2 itu masih ada frekuensi lain. Oke. Nah, ini bisa digunakan di lampu. Lampu yang pakai filter itu. Menuju ke 2 itu ada step-stepnya lagi. Istilahnya apa smooth lah ya. Ada dramatiknya. Ada dramatiknya. Wah, balik lagi ke dramatik ini. terus kalau LED? LED itu tadi dari warna 1 ke 1 itu langsung tek gitu. Transisinya apa iki sekarang menggunakan transisi ini? Anu ya, maksudnya dia tidak halus ya perpindahannya ya. Ya, maksudku perpindahan halusnya ini bisa diisi dengan filter tadi. Iya. Ono piro 201 301. Apa itu? Nah, itu semua orang ngerti loh, dijelasin dong. Apa wi? Kode filter. Kode filter kan dari yang putih menuju ke kuning itu kan ada gradasinya yang semut gitu loh. Kalau di LED kan enggak. LED itu ya saka kuning menuju oranye itu wah itu angel banget. Ya koyo mau siji neng loro ki 1 dan 2 langsung 1 ke 2. Tapi kalau analog kan 1 ke 2 itu 1, berapa? Ada 1, kayak frekuensi radio lah. Iya. Gitu enggak ya? Gitu. Semoga benar. Berarti LED memang nggak bisa difilteri atau bisa difilteri juga bisa. Nanging boleh juga, nggak ada nangingnya. Aku juga. Tapi ya itu ya karena memang mungkin powernya apa ya, mungkin yang efek atau apanya sebenarnya yang membuat itu jadi tek itu apa? Ya wis aturannya ngono ki Mas. Gampang banget aturan. Aku rari teknisnya ya. Mungkin karena nek digital tuh kelemahannya di situ. Makanya apa ya? Yang lebih digital tuh lebih riskan. Ora sih? Yang digital tuh lebih riskan karena tidak mempunyai kemungkinan yang banyak. Digital itu tidak mempunyai kemungkinan yang banyak dibandingkan analog. Malah lebih istilahnya terbatas ya daripada analog. Ya, sangat terbatas digital.
Menurutku loh ya ini, aku bebas. Pokoknya menurutku kayak Ya gini. enggak apa-apa, namanya juga narasumber bebas. Iya, bebas. Nanti akan kami manggilkan Mas Eko Sulkan dan teman-teman yang lebih kompeten lainnya. Orang Ci. Nah, balik lagi ke Juyes. Kowe ora takon ora ning Dek. Oke, boleh silakan. Nah, soal wardrobe sekarang. Oke. Wardrobe. Nah, itu satu paket biasanya atau memang biasanya para mua itu cuman ya mua atau memang biasanya memang harus selalu satu paket? Tergantung orderan ya. Tergantung orderan. Tapi biasanya Enggak, ya banyak sih Mas, ada orang yang memang berkompeten memang di bidangnya, salah satunya memang di wardrobe-nya. Jadi memang dia memang sangat fokus di wardrobe kostum gitu. Ada yang memang di make up. Karena memang mungkin kalau ngomongin kedekatan artistik, wardrobe sama make up itu tuh lebih deket gitu loh. Karena katakanlah kerjanya di belakang panggung lah gitu, di satu ruangan gitu. Biasanya kalau lighting kan ada di atas tuh, di depan panggung paling atas atau di mana, yang jelas dia di depan panggungnya gitu. Jadi mungkin secara kesinambungannya itu lebih nyaman aja gitu. Cuman kalau ngomongin wardrobe, ya aku juga bisa wardrobe karena memang ya kita sama-sama tahu aja. Oke. Tapi biasanya memang juga ada divisi yang berbeda juga ya? Iya, tetap ada. Lebih baiknya sih memang berbeda gitu. Oke. Nah, ngomong soal wardrobe ini, kan situ juga artistik toh. Dan juga pernah menggarap wardrobe pastinya. Walaupun mungkin mungkin tidak apa istilahnya. Make up juga dia ya? Make up juga. Semua artistik itu pasti harus dicoba sih, Mas. Iya, memang gitu ya. Memang satu bidang lah ya. Satu bidang. Nah terus kalau dari kamu sendiri, Ciu. apa wardrobe itu sebenarnya apakah kita harus punya tawaran sendiri ataukah mungkin nanti Jess juga bisa menjawab ya, ataukah sebenarnya ya harus menuruti sutradara ketiplok gitu? Nganu sih itu tergantung ya nek teater kan. Ya tergantung naskahnya kalau teater. Kalau drama lah, drama tergantung lah. Yang selama ini pengalamanmu? Ya menawarkan. Punya tawaran sendiri? Punya. Pasti harus ada tawaran itu. Karena aku yakin sutradara itu juga akan berpikir penuh di situ. Iya. Sutradara itu kan cuma ini ya. Cuma menerima tawaran, terus kamu maido. Ya kan, iki piye wah kurang iki no. Coba nek ra ditawarkan, coba sutradara itu suruh memutuskan semua sendiri kudu ngene. Iya. Jeblok ndak sih. Ya memang kebanyakan sutradara memang hanya fokus kepada keaktoran ya. Dan pergerakan di atas panggung. Nek menurutmu gimana? Mohon maaf pertanyaan tadi panjang. Ya soal bagaimana tawaran dari wardrobe memang harus punya tawaran sutradara. Iya, jadi ya hampir sama mungkin dengan Mas Ciwe sampaikan tadi, kalau memang kerjanya teater itu memang rame-rame ya, jadi banyak kepala, terus nggak hanya teater sih sebenarnya, film pun juga sama gitu. Memang tapi kan mereka punya kompetensinya masing-masing dan mungkin ketika kita di order atau di hire untuk menjadi wardrobe atau makeup atau artistik sekalipun, memang kita kan dituntut untuk kompeten di bidangnya. Ketika kita punya project ini nih, atau kita punya pementasan ini nih, gimana kamu menanggapi secara profesimu, karena seperti itu gitu. Jadi ya pasti kita brainstorming dulu tahapannya bareng-bareng, bagaimana akhirnya kita sama-sama membedah naskah, kemudian kita menentukan konsep projectnya mau dibawa kemana dan banyak hal lah. Kemudian akhirnya kan kita menawarkan ini enaknya gimana begitu sih. Kemudian nanti tawar-nawarnya juga sama aktor malahan dibanding sutradara ya kalau aku ya. Ketika aktor punya kalau di teater itu kan punya 3 dimensi tuh. Nah, secara fisiologinya dia seperti apa, psikologinya seperti apa, sosialnya, dan ya itulah. Kemudian kita saling rembukan. Oke, kalau dari aku sih kalau ngomongin sosialnya begini, pasti bajunya atau make up-nya tuh kayak gini nih gitu. Secara look kan kita lebih tahu dan lebih paham gitu. Kemudian kita tawarkan ke mereka. Begitu. Untuk kemudian kita coba ke sutradaranya. Gimana nih Pak Sud atau Bu Sud? ACC enggak gitu. Panjang sih prosesnya, ribet. Iya. Karena memang banyak proses negosiasi. Iya. Banyak bidang soalnya ya. Iya. Nah, karena kamu sudah nyinggung soal film, nah aku jadi penasaran. Sebenarnya apa sih bedanya? Tadi kan aku udah tanya bedanya make up biasa dengan make up panggung. Stage. Nah, terus dari dua itu bedanya lagi dengan make up film, apa bedanya?
Apakah kan karena film sudah biasanya ya kalau acting realis itu biasanya tidak perlu lebay karena bukan di panggung. Ya acting seperti biasa saja karena sudah ada kamera yang mengusung. Nah, kalau makeup artis makeup film apakah juga makeupnya bisa makeup biasa? Kita ngomongin media ya pada akhirnya ya. Ketika panggung itu medianya sangat besar dan luas gitu dengan unsur penataan cahaya dan setting dan segala macamnya yang memang cukup besar juga. Kita jadi menyempitkan ruang ketika kita ngomongin ke film gitu. Gimana akhirnya media kita adalah mata kamera gitu. Yang bisa banget kalau ngomongin lensa lain-lain kan ada makro, ada mikro gitu loh sampai sedetail itu gitu. Sebisa mungkin kalau di film itu memang dibikin senatural mungkin, bahkan pori-pori aja itu bisa sampai kelihatan. Kalau di stage kita menghapus pori-pori itu, bahkan merubah wajah. Nah kalau di film karena medianya berbeda, akhirnya kita mencoba untuk meminimalisir intensitas dari make up itu sendiri. Nah bisa sebenarnya merubah karakter atau merubah konstruk wajah atau tubuh, tapi ada bidangnya sendiri lagi. Nanti masuknya ke make up special effect, prostetik gitu sih. Jadi banyak nanti gitu. Ya, jadi memang lebih ya sebenarnya ya apa ya? Ya cukup macam-macam juga ya. Banyak macam-macam, beragam lah jenisnya. Ya. Ciu mau menanggapi? Bagus. Ya. Ya, memang seperti itu. Seperti itu. Nah, Ciu ini kan juga di belakang panggung, di belakang kamera. Nah, ada tanggapan dengan sudut pandang di belakang kamera itu? Nah, aku fleksibel ya Bang itu. Maksudnya apapun tak olah. Jadi ya itulah. Nah, kalau aku apa adanya. Maksudnya apa ya? Sesuai dengan kemampuan lah. Maksudnya kowe ngekeki apa ya kene tak olah ngono ki wae kalau aku. Jadi tidak terlalu request sing angel-angel. Karena aku di belakang kamera yo. Dadine apa kaya apa engko coba tak olah kaya apa wis ngono ki. Legowo aku. Wah, luar biasa. Jadi jogangan lah, apa-apa iso masuk ngono ki. Iya. Nyambung ra karo obrolan. Nyambung ya. Oke, ini terima kasih obrolannya Duyes dan juga Ciu. Sudah nih. Sudah ya. Ya sebenarnya bisa lebih panjang. Oke. Cuman karena kita mau latihan ya. Oh ya. Tapi nanti bisa kita sambung lagi di episode berikutnya. Untuk closing statement karena kamu sendiri yang edit, silakan kamu kasih sebuah quotes untuk menutup obrolan kita hari ini. Oke, karena di sini obrolannya tentang teater, mari silakan masuk ke teater. Terima kasih. Luar biasa. Sebuah quotes yang ya sudahlah. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Duyes, terima kasih Ciu. Yo. Salam budaya. Salam.